Dusun Sabura adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dusun Sabura merupakan salah satu tempat masuknya agama Katolik pertama di tanah Supiran. Dahulu, Desa Sali-Sali, Desa Mesakada, dan Desa Supiran merupakan satu desa yang oleh pemerintah dimekarkan menjadi 3 desa yang dikenal dengan istilah Desa SMS. Dengan hadirnya patung Yesus di Desa Sabura ini, diharapkan bahwa kenangan kehadiran para misionaris pertama di Desa Sabura ini semakin bisa diharapkan mereka kembali mengenang iman yang telah ditanamkan oleh para misionaris dengan patung Yesus yang kita sebut Raja Damai. Maka mereka yang telah memulai mengenal iman akan Kristus, dimanapun mereka berada, selalu teringat untuk kembali ke Sabura ini dan membawartakan kabar sukacita, kabar damai kepada siapapun dimanapun mereka berada. Itu jadi para kaum muda diharapkan mereka juga semakin semangat untuk membangun hidup iman mereka. Selalu dalam ajaran-ajaran gereja kita selalu mengajarkan untuk saling menghargai. Terus dalam hal toleransi hidup beragama, gereja itu selalu mempelopori bagaimana dalam kegiatan bermasyarakat, berkaritas, selalu membangun jejaring antara siapapun tanpa memandang bulu. Kehadiran gereja di tengah masyarakat dalam karitas, dalam penanggulangan bencana, juga dalam hal membangun silaturahmi antar kaum beragama pun sangat aktif. Karena itu di sini juga dengan hadirnya patung ini diharapkan masyarakat kita, umat Katolik yang ada di sini semakin bisa mewartakan aroma damai ini kepada siapapun. Ya. Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Tanah Toraja, menjadikan Desa SMS mengalami percampuran budaya dan adat istiadat dari suku Toraja dan suku Mamasa. Besarnya pengaruh budaya dari suku Toraja dan Mamasa dapat terlihat dari beberapa struktur bangunan di desa ini. Selain itu, bahasa yang digunakan di desa ini adalah percampuran bahasa Toraja dan Mamasa yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan bahasa Pattae. Latar belakang pembangunan patung Yesus Raja Damai di Sabura ini diawali dengan baptisan dewasa yang dilaksanakan tahun 1920 di Makassar. Itu dilakukan oleh 2 orang Sabura. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tabisa baptisan bayi tahun 1939. Ini titik awal gereja Katolik masuk di Sabura ini.
Itu yang membelatar belakangi pembangunan ini, sehingga mulai dari itu sebagai tonggak pertama, sehingga orang Sabura hari ini itu sudah 83 tahun gereja Katolik masuk di Sabura. Dengan berdirinya patung ini juga mau memberikan suatu inspirasi kembali bagi orang Sabura yang saat ini sudah banyak di daerah rantau orang. Moga-moga dengan berdirinya patung ini dapat kembali menyatukan orang Sabura di berbagai tempat untuk setiap tahunnya akan kembali datang di Sabura ini. Proses pembangunan patung ini itu kurang lebih 3 tahun, pembangunan patung Yesus Raja Damai ini. Kendala yang dihadapi selama pembangunan ini adalah pertama faktor cuaca. Faktor cuaca yang tidak menentu. Lalu yang kedua, jauhnya material itu dari kota dibawa ke kampung Sabura ini. Sehingga itu yang menjadi kendala besar dalam pembangunan patung Kristus Raja Damai ini. Pihak-pihak yang terlibat ini yang pertama pasti adalah Bapak Cornelis Tarang, orang tua kami yang kami panggil Opa ini. Itu yang pertama yang sponsori pembangunan ini. Dan pihak yang lain, pihak gereja, stasi Sabura ini, dan berbagai umat dan saudara-saudara lain dari berbagai tempat yang datang membantu ketika pembangunan ini dilaksanakan secara gotong royong maupun secara orang perorangan dalam pembangunan ini. Kami harapkan dari pembangunan patung ini semoga umat beriman, khususnya umat Katolik di paroki Santo Giovanni Bosco ini semakin mengembangkan, membangun imannya menuju kepada yang baik. Dan berikut kita berharap dengan adanya patung ini setiap tahunnya, setiap tanggal 22 Februari itu dijadikan tempat ziarah bagi seluruh umat, bukan hanya di paroki Supiran khususnya, tetapi bagi umat Katolik kepada keseluruhannya. Berada di ketinggian kurang lebih 1100 meter di atas permukaan laut, patung Yesus Raja Damai ini berdiri kokoh dan menjadi ikon baru bagi masyarakat desa SMS, terkhusus bagi masyarakat Dusun Sabura dan umat paroki Santo Giovanni Bosco Supiran. Dengan adanya patung Yesus Raja Damai ini, diharapkan semoga menjadi kenangan bagi segenap masyarakat desa SMS, terkhusus masyarakat Dusun Sabura, untuk bisa kembali ke tanah Supiran ini. Kalau gereja sih dari tahun 32 itu sudah ada. Sudah. Gereja itu dibangun dari kayu bambu, pohon bambu dengan atap alang-alang. Atap alang-alang. Bangkunya ya bambu. Ada namanya di situ batu akasan itu. Batu galege ya. Batu galege pindah di sini dekat lapangan di bawah. Oh, pindah di sini. Dari bawah. Dibawa dulu ke sini di. Ya. Oh iya, dibawa baru pindah ke sini. Ini yang lokasi ini. Habis di sini, turun ke bawah. Oh iya. Turun di bawah sini yang ditempati gereja sekarang ya. Di situ terus nih. Ya nanti misi waktu itu misi. Ya masih tanah misi. Ya. Kalau dulu banyak itu banyak. Dari waktu masih zaman Belanda dulu, memang sini ramai itu. Karena ada sekolah misi. Oh, ada sekolah. Iya, sekolah misi yang bangun. Ya, ada niat memang untuk membangun itu. Ya, jadi memang ada niat untuk sesuai dengan kemampuan untuk membangun daerah ini. Kelola istilahnya. Dana sendiri. Dana sendiri. Ya. Oh ya, seluruh masyarakat di sini dan diharapkan juga jadi tempat wisata kan untuk menambah income masyarakat yang ada di sini.
niat pertama Opa sampai dia bikin patung ini, ingin ini kampung supaya bangkit kembali, orang-orang yang sudah keluar bisa berkumpul kembali, masuk di kampung sini dan kita membangun lagi kembali kampung. Karena ini kampung sekarang, kenyataannya sekarang 3 rumah 2 orang, 1 rumah 1 orang, karena terpencar semua. Terpencar. Tuang bala di kepadanganna, hingga pagenda di patung Yesus Raja Damai Samura, hingga kami tuang lalu sama dua pada. Kure semangana luangan tuang kenal masalo, belanda tontong di patung belanda tetiku sandat asale, anta masak kehaini baru ini masola nasa. Dendau pagi pompa paraya hiko paraya. Anda manda pasak kena tuang